Hai dan selamat datang kembali di Ocehan Aja Podcast bersama aku Dede Dan aku Irfan. dan selamat menikmati ocehan yang akan kami bawakan kali ini. Yap, masuk di malam keempat Ramadan bukan? Malam keempat bulan Ramadan. Alhamdulillah. Gimana guys kabarnya guys? Puasanya lancar kah? Semoga puasanya lancar di tengah pandemi kayak gini. Semoga sehat-sehat aja. Jaga kesehatan guys, jangan Kesehatan. lupa. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kebugaran badan, makan sehat. Terus By the way, mohon maaf nih sebelumnya kalau semisal emang udah lama banget nih nggak ngisi podcast kita. Ya mungkin kendalanya pertama ya sibuk masing-masing kebetulan. Terus yang kedua mungkin materinya masih belum pas untuk di-upload. Iya, sebenarnya kita ada 2 atau 3 materi gitu yang udah di-record. Cuman Udah punya satu konten. tuh di-cancel karena itu udah terlalu lama banget kayak itu waktu COVID-19-nya baru booming. Aku record sama Andi dan Wahyu. Ya, Terus kayak nggak ada waktu untuk ngedit, nggak ada waktu untuk review, terlalu lama. Jadi kayak informasi-informasinya kan udah lama tuh, udah kolot. Jadi kalau mau diupdate ya terlalu telat. Terlalu telat, ya. Terlalu terlambat. Habis itu ya untuk yang selanjutnya kita sebenarnya udah collab sama salah satu temanku, cuman mungkin ya masih belum mateng persiapannya, jadinya Ya. ya re-upload lagi ya. nanti kita mungkin bakal kita udah review, cuman dari kalau Irfan sih serak, kalau aku kurang serak dan temennya Irfan juga kurang serak gitu. Jadi Ya lebih udah. baik kayaknya retake, atur jadwal lagi atau gimana nantinya. Ya ditunggu aja. Dan kesempatan kali ini kita juga sebenarnya mepet juga sih. Di waktu yang cukup malam ya, kebetulan juga aku besok ini work from home juga. Habis itu ya udahlah, dari mungkin aku bakalan bawain treatku gitu Oke, kan. cerita dari pengalamannya Irfan gitu yang Gitu. bakal di-share sama teman-teman sekalian, mungkin bisa jadi Di- pengalaman. Di episode kali ini Ya. Jadi stay tune. ya stay tune. Asik ya, ada segmen aja Bapak. Jadi gini, untuk konsep yang aku mau bawakan Oke. di podcast kali ini, Oke. konsepnya adalah teman virtual. Teman virtual. Oke. Kamu pasti punya dong yang namanya teman virtual. Punya. Banyak banget. Tuh, Ini salah satunya. Salah satu teman virtual, Ya. ya kan? Pasti banyak dong. banyak. Entah itu ketemunya di Twitter, Instagram, Ya. BBM, Ya. Snapchat, Ya. dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa mempertemukan kita terhadap teman-teman kita yang ada di luar sana. Betul sekali. Bahkan belum tentu kita ketemu langsung sama dia. Kita nggak pernah ketemu sih sama nih orang, ya kan? Cuman kadang Ketemu. teman yang kayak gitu tuh bisa satu frekuensi, bahkan lebih jauh, lebih sefrekuensi daripada temen yang bisa kita ketemu langsung, cuy. Nah, kayak gitu kan. Ya. Lu pernah ada gak teman lu yang udah lama banget nih, teman dari sosial media lu, teman virtualmu yang masih bertahan sampai sekarang? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Nah, Kalau sekarang enggak ada. kalau Kalau sekarang yang udah lama lo ya. Ah. Yang lama sampai sekarang enggak ada. kalau aku udah nyampe sekarang masih temenan baik, masih temenan chat kayak gitu, masih baik-baik aja gitu. Aku tipikalnya orangnya kalau misalnya satu frekuensi ya udah mempeng. Aku enggak, intinya kayak ya udahlah jalan aja gitu. Nggak nyampe apa itu namanya punya masalah itu langsung bukan temanku, bukan gitu aku. Kalau aku sih lebih menyelesaikan aja, apa sih aku punya salah apa sih gitu, ya udah selesai. Malah lebih ke penasaran ya, nah, kalau ada masalah. penasaran kayak gitu. Nah, makanya rata-rata kalau misal aku punya teman virtual itu pasti awet-awet gitu. Nah, pasti teman virtualmu nggak ada dong apa itu ya. Selama kamu berteman virtual pasti gimana ya, nggak pernah yang namanya istilah penipuan.
Nope. No. Iya. Dan Gak pernah. untuk treat kali ini sebenarnya aku pengen membawakan kepada teman-teman yang sedang menjalani teman virtual atau ya ketemu di sosial media untuk lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Lebih berhati-hati lagi tentang teman virtual kita itu belum tentu baik terhadap kita, atau istilahnya penipuan online. Di sini penipuan online itu kan pasti orang-orang menganggapnya ya penipuan online pasti gara-gara barang Jual beli. jual beli gitu. Ya. Bukan. Ini bukan masalah perihal jual beli, ini masalah terikat kayak kalau aku pribadi nih, aku berteman itu secara kayak as a friends, dari hati ke hati, dari satu frekuensi gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu pernah nggak sih ketika dikhianatin atau dikecewakan sama seseorang yang lu percaya, pasti itu kecewa banget loh. Banget anjir. Banget, ya kan. Nah di kesempatan kali ini gue mau ngomongin ya treat gue itu pernah ketemu di sosial media juga. Dari gini ceritanya dari awal nih, aku mau cerita dari awal aja. Langsung masuk ke segmen cerita nih. Asik Masuk. segmen Bapak. Ntar diedit ada dia. Kayak segmen 1 kan anjir. Geli sekali. Tapi sebelum masuk ke cerita nih ya. This is first time kita nge-record pakai visual nih. Oh, yang bakal kita iya. upload ke YouTube nih insyaallah. Insyaallah. Semoga berkah. Semoga berkah. Oke, back to the topic. Silakan diceritakan. Jadi gini, untuk awal ceritanya kebetulan untuk di treat kali ini sosial medianya adalah WhatsApp. Oke, WhatsApp. Aku WhatsApp itu join grup itu lumayan banyak, entah itu grup penulis walaupun sekarang udah vakum, habis itu grup banyak lah kayak gitu kan. Nah untuk kali ini salah satu grup yaitu adalah grup agama. Bukannya aku pengen menjelekkan ya, bukan, cuman untuk salah satu grup agama kan aku join grup tersebut gara-gara aku minum agama, aku masih fakir ilmu gitu kan. Aku merasa fakir ilmu, jadinya aku join grup agama. Di situ di grup tersebut itu tempat untuk kita diskusi, tempat kita untuk sharing, tempat kita untuk bertanya. Ya. Iya, jadi bahkan ketika niat sholat pun anak kecil kan mau nanya anak MTS atau apa gitu kan, atau ya pokoknya hukum-hukum hadis-hadis gitu. Oke, kita tanya itu ya udah kita KP itu nanya aja, nanti ada gusnya atau ustadz atau ustazahnya yang menjawab gitu. Jadi itu semua kalangan lah ya. Semua kalangan. Terbuka untuk semua kalangan. Nah, aku termasuk kalangan umum, orang umum ya kan, orang awam yang join ke situ. Gitu. Kalau aku pribadi sih, aku jarang muncul ke permukaan. Aku muncul ke permukaan ketika mungkin ada informasi penting, entah itu pekerjaan, entah itu ada lowongan pendidikan atau tentara gitu, kan aku pasti dapat itu info. Nah itu pasti share ke situ. Siapa tahu ada yang butuh, monggo join. Gitu kalau aku lebih kayak berbagi kesempatan kayak bekerja atau apa sih kayak gitu aku. Nah waktu itu aku punya HP nih, HP-nya kentang. HP-nya tuh kentang, udah rusak. Jadi ketika dia itu masuk ke kantong, ada notifikasi masuk, otomatis HP-nya nyala. Nah ketika HP-nya itu nyala, itu udah jalan kemana-mana itu. Bisa jalan-jalan pencet WA, pencet Instagram, pergi ke Dubai. Sampah sekali. Pergi ke Amerika. Jadi gitu. Jadi apa ya? HP-nya itu sering mencet-mencet kemana-mana, gak jelas gitu kan. Sendiri lah ya. Kesentuh-sentuh sendiri. Dah, mungkin ini salah satunya. Pas HP ku nyala, itu notif dari grup. Dari grup apa namanya? Grup agama tersebut. Kepencet, habis itu ya mencet-mencet kontak orang lah. Dan gak sengaja ke telepon salah satu kontaknya. Ngomongnya. Karena apa? Ketika ada nih ngomongnya itu, kenapa? Ada salah satu kontak di salah satu grup itu, grup agama tersebut ngomong ke aku, "Mas, mohon maaf ini siapa? Saya lagi ngajar gini. Nggak tahu ngomongnya iya sih, kalau secara ngomong pengakuannya guru SMP. SMP apa MTS lupa aku. Pokoknya guru lah, guru sekolah. Saya masih ngajar, nanti aja kalau misal pengen chattingan. Mikir aku lagi posisi kerja. HP cuma ku kantongin doang dari tadi ini ya kan.
HP itu kunyalain ketika entah itu di chat sama atasan atau lagi pengen laporan kerjaan lah gitu kan, laporan kerjaan di foto cekrek langsung di up ke atasan gitu kan. Lah ini perasaan di kantong doang, pantas HP ku panas kan, ku buka ternyata udah jalan-jalan nih ke WhatsApp grup ya kan. Waduh, semoga aja gak apa itu gak aneh-aneh kan soalnya kamu tahu sendiri dong, karena di grup kerja pun kadang aku mencet gak jelas, ngirim gak jelas tahu. Jadi dulu pernah Irfan tuh ngetiknya kebetulan aneh gitu loh. Kebetulan kata-kata aneh, cu. Mungkin itu suggest-nya dari Adet, tau nggak? Iya, Prediksi, kata-kata prediksi kata-kata prediksi. ketika ya kan kepencet itu. Anjir. Kata-katanya di grup aneh, lagi. Di grup Di kerja. Itu Dan ada itu tepatnya atasan semua gitu. Iya, atasan semua karyawan cuy. Agak aku malunya itu. Habis itu aku tarik, habis itu di komen pikirin pesan apa deh gitu kan. Atasan juga ikut komen juga, ya Allah malunya aku. Itu satu perusahaan itu. Satu departemen tahu semua, ya Allah malunya aku. Ya itu gara-gara itu kemungkinan mencat salah satu mbak-mbaknya ini ya kan. Lagi ngajar gitu kan. Waduh Mbak, mohon maaf nih. Kayaknya ini salah paham. Kayaknya tadi itu kepencet HP-nya nomornya Mbak, kepencet ke telepon. Itu kan. Ternyata ngomongnya Mbaknya, oh ya udah gak apa-apa. Habis itu responnya itu kayak ya bagus gitu loh, attitude. Mungkin aku nganggapnya attitude seorang guru gitu kan. Oke, baik. Habis itu ya udah. Setelah itu chattingannya itu lancar. Dia pengakuannya masih belum menikah, yang masih jomblo gitu kan. Ya aku biasa aja, waktu itu masih biasa aja ya, as a friends gitu loh. Karena kebetulan juga diajak chatting asik gitu, jadi teman kan. Diajak chattingannya asik, sautannya juga asik, sautannya juga gitu kan. Nice. Jadi ketika diajak, contoh nih, ketika kita satu frekuensi pasti ada aja pembahasannya itu yang bakalan mengundang pertanyaan, ngerti nggak? Oke, nah, jadi ketika selalu ada lah, nyambung terus lah. Nah, nyambung terus. Jadi kita nanya ini dijawab nyambung gitu. Ya udah aku ya udahlah, oke lah gitu kan. Jawabannya pertanyaannya nyambung. Asik nih gitu kan. Ya udahlah, lanjut chattingan gitu. Nah, ketika kita udah lumayan berapa hari ya? 2 minggu kayaknya. Entah 2 minggu entah seminggu gitu, lupa aku. Pokoknya aku udah agak lama sih chattingan itu. Ternyata ketika aku udah enak, udah terlanjur ya enak aja gitu loh diajak chattingan kan, otomatis dia kan lebih tua dari aku kan, aku lebih muda daripada dia. Ya aku bercoba untuk itu kayak lebih sopan gitu kan, cuman kayak lebih sopannya itu ya selayaknya temen aja gitu loh. Ya udah aku chat itu ya nggak ada pagarnya, nggak ada apa, nggak ada, ya bebas aja gitu, cuman masih ambang batas sopan gitu loh. Ya bercanda aja gitu kan. Ketika kita udah enak-enak enak-enak guyon, bercanda, chattingan biasa gitu kan, tiba-tiba dong 2 minggu setelah, entah 2 minggu setelahnya, entah seminggu setelahnya itu lupa aku, suaminya chat. Gila. Ternyata udah suami. Ada suaminya, Bos. Kemarin ngakunya gak ada suaminya. Yang jadi masalah tuh bukannya aku menilai ada suaminya gini. Enggak. Kenapa gak jujur? Ya, kalau misal nggak masalah ya ada suaminya, kita tetap bisa jadi temen kan. Yes. Apalagi dia senior kita, bisa jadi pengalaman hidup, bisa kita belajar dari dia ya kan. Cuman kayaknya kamu pernah sempat cerita ke aku juga kan, itu kayaknya ada maksud lain sih dari si Mbak ini mungkin. Ya kan? Itulah. Bahkan dia sempet, kalau nggak salah ya, dia sempet pakai foto selebgram sebagai pengakuan bahwa itu dia, ya kan? Yes, bener. Why gitu? Banyak banget kasus tuh yang gunain foto orang lain demi keuntungan semata gitu. Nah, kita nggak tahu maksudnya dia apa, cuman pengakuan dia kemarin adalah, ntar aku lupa. Pengakuannya kemarin itu ya dia lagi jengkel sama suaminya aja. Maksudku, kenapa jengkel sama suaminya itu pelariannya ke grup. Dan itu, nah, as for your information ya, untuk informasi untuk kalian semua, kesini dong Bapak. Iya, ya kan? Aku ngecek di recent call, maksudnya itu panggilan. Panggilannya baru aja. Panggilannya baru aja. Aku cek lagi kan, nggak ada panggilannya orang itu.
aku calling dia nggak ada, dia calling ke aku juga nggak ada. Oh, setelah dia nanya. Setelah dia nanya, setelah contoh dia ada apa mas? ada Gitu apa kan? mas? Itu tanggal berapa itu pokoknya entah Februari entah bulan berapa Februari kalau nggak salah ya kan, tanggal 24 kalau nggak salah 20 Februari. Aku cek di tanggal segitu udah ada telepon. Yang ada teleponnya siapa? Teleponnya si Ila sama Ade. Udah chatnya telepon. Teleponnya anak berdua itu yang sering siang malam telepon itu. Ya itu teleponnya mereka berdua yang ada. Jadi aku di sini ngambil kesimpulan bahwa itu alibinya dia supaya bisa. Karena aku mikirnya gini loh, kalau semisal emang itu miss call, contoh aku telepon seseorang, telepon kamu aja ya kan, habis itu langsung aku batalin, pasti ada dong. Ada dong, muncul. tulisannya bakal cancel kan? Gimana? Apa itu miss call? Telepon apa itu menuju ke orang itu? Outgoing. Outgoing, ya. Outgoing. Iya, outgoing, walaupun gak diangkat tetap outgoing. Iya, outgoing. Ketika kabonnya pasti ada, loh ada miss call nih dari Irfan. Kemarin aku nelfon bapakku kan gak masuk, bahkan gak ringing, tetap ada outgoing nih. Nah kayak gitu, nanti baru dicek lagi, oh ternyata di telepon masuk. Kalau misalnya ada jaringan gitu kan, kayak gitu. Biar baru kepencet aja loh, kepencet langsung ke apa itu dimatiin. Ya bakalan ada apa namanya riwayatnya, riwayat. pasti Historinya. ada riwayatnya, historinya. Itu ku cek ulang dari tanggal 20 sampai tanggal 26 itu ku cek tidak ada telepon masuk terhadap orang tulisan nomor gitu, tidak ada. Parah ya. Terus motifnya dia apa gitu? Aku nggak tahu gitu loh. Habis itu aku ketika suaminya ini ngechat, aku waktu itu masih olahraga, waktu nge-gym di tempat gym, enak-enak olahraga, dichat sama cowok, ini siapa gitu kan? Aku bales lah, aku lihat, Mas nanti jangan chat sama orang yang namanya Mbak ini ya. Oke. Soalnya itu istri saya. Damn, lo kamu pasti langsung unmute untuk nge-gym anjir. Langsung unmute kan. Untungnya udah kelar. Oh, pas kelar. Udah kelar untungnya. Anjir kalau baru mau mulai anjir aku langsung gak niat juga sih pasti. Untungnya udah kelar. Aku itu kayak pusing. Maksudnya pusing itu bukannya kayak gimana? Maksudnya Kok istri iya, orang, yang jadi kesannya jadi kamu ganggu istri orang ya kan? itulah masalahnya bos. Aku masalahnya takutnya jadi PHO, perusahaan hubungan orang. Ini masalahnya hubungannya suami istri bos. Anjir. Bah, ya itu posisinya kayak. Tapi untungnya yang setelah kamu cerita itu kayaknya suaminya lebih apa? Suaminya itu kayak ngerti. Nggak asal nuduh gitu ya? Iya, langsung nggak kayak dia posisinya kalem. Ngejelasinnya juga kalem, kan ngejelasinnya itu via voice note juga. Habis itu ya aku balas juga via voice note, jangan kayak cengengesan. Ya mohon maaf Pak, ya mohon maaf Mas, saya juga nggak tahu kalau misal mbaknya ini punya suami, dia ngomongnya nggak ada suaminya, jadi apa namanya ya saya ya biasa aja selayaknya teman, saya anggap mbak sendiri. Saya pikir gak ada suaminya. Kalau misal ada suaminya pasti saya udah jaga jarak, jaga sikap gitu kan. Emang selama kamu kontek-kontekan gitu ada indikasi dia goda atau gimana atau? Kalau goda itu enggak, cuman kayak gimana ya? Ya selayaknya chat intens gitu aja sih. Cuman pengakuannya dia single. Iya, pengakuannya itu single. Habis itu gini loh, ketika lu ketemu sama cewek dan dia ngakunya single, pasti lu ngechatnya bebas tau. Iya jelas. kepo kan, istilahnya kepo. Jelas sih kayak nanya-nanya status ya jelas. Setelah dia tahu dia single, kayak bahkan kesehariannya kita bisa nanya ya kan, karena kesannya kan kita mau jadi temen nih. Iya. Jadi teman. Makanya itu maksudku, emang sih kebetulan ini di posisi ini dia adalah cewek, cuman maksudku gini sih, kenapa gak jujur dari awal gitu. Dan setelah itu kebongkar tuh, habis itu ya udah kebongkar semuanya, dari fotonya selebgram orang Bandung ya kan yang dipakai, ngakunya fotonya dia, ini loh fotoku Mas, gak percaya kah? Telepon nih video call, tapi masih ada ibuku, masih ada umiku ngomongnya. Oh ya udah, awal-awal percaya kalau misalnya dia lagi sama uminya. Uminya ini tuh ternyata suaminya mungkin bisa jadi. Itu ya itulah bos, masalahnya itu.
Jadi lama-lama ini ya udah sepandai-pandainya tupai melompat Ya, pasti bakalan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita nyembunyiin bangke bakal kecium juga. Itulah. Men. Parah sih. Ya ini untuk pertama kalinya aku cerita treat yang di-record dan aku gak bisa ngomong apa-apa sih. Gak susah sih, sumpah. Jadinya berat sih ketika lu yang notabene ketika lagi berteman virtual dan itu it's okay aja gitu loh, entah itu lu temenan di Twitter gitu kan, di mana-mana pun itu ketika lu berteman virtual it's okay gitu loh, gak ada istilahnya kayak bote-bote atau bote-bote atau istilahnya menipu, Ya, bohong. Nggak ngerti. Kita nggak tahu nih pendengarnya dari mana aja kan. Iya kan, iya bener. Bote-bote itu dari papan punya. gitu. Kapan punya gitu kan. Bohong. Tidak jujur. Ya itu. Jadi ketika lu punya temen yang istilahnya pembohong lah, lu pasti Ya bakal kecewa lah, udah gak hilang respect lah, hilang respectnya kan. Dan ketika itu juga aku udah hilang respect. Jelas lah kalau Aku udah hilang respect banget habis itu. Aku sih mungkin mau diajak kolaborasi sama suaminya. Sama suaminya tuh diajak kerja sama. Mas, saya kira-kira bisa minta tolong nggak sama Mas? Coba Mas Mas tanyain ke ke istri saya, kenapa kok bisa nyampe sampai itu berbuat seperti itu. Gitu. Malangnya pas kita mau nongkrong tuh malam mingguan ya kan, mau nongkrong aku dicat sama istrinya kan, si mbak ini kamu kasih data itu. Nah dia ngejelasin panjang kali lebar kali tinggi. Dengan usiaku yang segini nih, masih usia 20 tahun kan, menampung beban seberat itu kan gak mampu dong. Itu bukan kapasitasku bro. Kapasitas anak-anak bersuami istri itu di usia 20 tahun itu berat banget menurutku loh ya. Apalagi aku yang masih notabene masih single, pacar tidak punya, apalagi istri, ya kan, nggak mampu gitu loh menangani masalah seperti ini. Akhirnya apa? Aku tanya sama orang-orang yang lebih dewasa daripada aku. Ya udah, ngomongnya apa? Itu udah gak bener. Iyalah, udah gak bener lah, apalagi statusnya dia punya suami loh. Udah gak bener itu, Van. Dia punya suami. Jalan satu-satunya blok katanya mbak-mbakku yang lebih dewasa daripada aku. Gini loh ya, kalau orang udah bohongin masalah identitasnya dia, kalau misalnya kayak nama apa wajar lah ya. Mungkin temannya virtual, belum bisa dipercaya 100%. Masalahnya kayak nickname ngomongnya kan. Nickname atau nama panggilan doang. Serah lah ya, itu bebas. Tapi kalau udah yang secara dia punya status seorang istri nih, baru dia berbohong, menutup-nutupi. Apalagi dia kesannya bukan bohong lah, ditutup-tutupin lah ngomongnya ya kan. Dia menutupi kalau misal dia udah berstatus lain. Aku pernah dengar dari kamu juga yang aku bikin kesel lah, bahkan kamu kan pernah nanya nih, sudah berapa orang yang mau ngelamar sampean Mbak gitu kan. Iya. Terus dia bilang banyak, sampean minat kah, ya kan? Sampean mau juga kah? Iya ya kan dia malah nawarin kayak gitu kan aneh. Itu juga salah satunya. Iya kan? Yang itu yang bikin pertanyaan sebenarnya itu yang bikin aku jadi pertanyaan besar ya. Dia bersuami loh, tapi bisa nawarin orang gitu. Itu maksudnya apa? Aku tahan-tahan tapi kamu bablas ya udah langsung los. Gak apa-apa. Oh, kan jadi pelajaran. Iya benar. Nah itu maksudnya gini loh. Ya emang benar yang dikatain Dede tadi. Dia sempat ngomong kalau, aku sempat nanya sih, maksudnya ketika dia ngirim foto seperti itu kan, siapa sih nggak terpukau? Apalagi juga dia share foto rumah apa segala itu kan, makanya kamu nanya sudah berapa orang yang berani yang lamar dia kan, apalagi dia secara dia pengakuannya dia mapan sekali kan, untuk seorang perempuan yang masih single gitu loh. Iya mapan sekali, habis itu ngakunya udah lulus S2 juga gitu. Ya ya udah langsung bingung kan. Usia segitu kan lebih tua daripada aku, masa sih belum nikah kan? Pasti otomatis banyak dong yang lamar. Gak mungkin dah ya kan. Langsung nanya aku to the point, berapa banyak laki-laki pemberani nih, laki-laki sejati yang berani melamar Anda gitu kan. Langsung kutanyain gitu, langsung maksudnya ya udah berapa banyak laki-laki yang udah ke rumah sampean nih untuk ngelamar sampean.
Udah banyak mas, tapi rata-rata saudara semua. Sampai mau minat kah? Bos, masih 20 tahun bos. Disuruh ngelamar anak orang anjir. Ya belum siap dong anjir. Dalam pikiran Irfan waktu itu kan maksudnya dia single, terus dia nawarin diri untuk minat kan ngelamar untuk cewek semapan dia gitu anjir. Kita cuman ke rumah-rumah kerupuk. Ya Allah. Anu tuh katanya lagunya siapa itu butiran debu aja. Iya, butiran debu baru ngelamar. Seandainya itu juga betul dia seorang single juga ya. Kita mikir anjir. Kita itu bisa apa? Kalau misalnya emang kebetulan emang bener gak bohong nih. Gak bohong dia emang rumahnya mapan, habis itu anaknya Pak Haji, habis itu dia cakep. Siapa juga ya pengen ngelamar? Maksudnya yang ngelamar itu kastanya lebih tinggi daripada kita anjir. Kita siapa anjir? Kita siapa gitu. Dan aku gak cita-cita untuk ngelamar dia waktu itu. Cuman pengen jadi temen kan? Yes, pengalaman. Aku mikirnya gini, dia lulus S2 nih. Iya, pas otomatis banyak pengalaman-pengalaman atau cerita yang bisa di-share, kita bisa jadikan pelajaran ya kan? Betul. Udah ngerti dah. Udah ngerti dong. Iya kan. Sama tahu nih, dia kan udah ngomong, dia punya adik seumuran sama aku. Tahu dah. Ujung-ujungnya ke sana, anjir. Ya enggak, bercanda aja. Itu beza aja itu. Jadi kayak gini maksudku. Gimana ya? Untuk pengalamannya S2 walaupun dia mungkin cewek gitu kan. Tapi ketika diajak ngobrol nyambung otomatis ya mungkin pengalaman dia ya ayo aja gitu loh, bakalan cerita gitu. Berat sih anjir. Sumpah bingung sendiri aku mau ngomong. Tapi aneh sih Bang Jom tuh kayak sering banget ikut-ikutin apa kayak follow orang di Instagram, dapat kenalan di virtual lewat WhatsApp gitu kan. Dapatnya yang palsu kayak kemarin kasusnya. Instagram yang selebgram dari mana tuh? Yang cewek yang yang ternyata Raul kenal ya kan? Raul follow dan ternyata yang di follow Raul itu yang asli, yang kamu follow yang palsu. Iya. It's why gitu loh. Aku pikirnya kayak mungkin kita bakalan kita bakalan cari informasi juga. Kenapa sih orang-orang ini kayak butuh pengakuan banget gitu loh. Dia rela memalsukan dirinya, mengakui orang lain sebagai dirinya dia demi kepuasan pribadi ya, bahkan demi sebuah angka followers. Coba. Maksudku untuk apa gitu loh? Aku pengen ngundang bukan ngundang sih, yang nanya aja. Mungkin kita bakalan cari-cari sih informasi atau di mana gitu. Kenapa sih dengan orang-orang ini gitu sih? Apakah dia butuh perhatian kah atau apa gitu? Maksudku kasihan untuk orang seperti kita gitu. Just be you, kenapa gak jadi dirimu sendiri ya? Iya, anjir followers cuma berapa doang loh, aku bangga dengan apa tuh foto-fotoku yang gak jelas. Iya Allah, lagi followersku yang cuma berapa nih? 578. Dan itu kamu bangga walaupun galerimu tuh gak rapi dan itu hanya sekedar apa ya, galeri pribadi pengalaman masa-masa lalu kan. Iya, dan yang follow aku juga yang maksudnya kenal kamu yang istilahnya kayak circle teman-temanmu gitu kan, atau circle-nya temannya temanmu ya, gitu aja kan. Iya. Gak aneh bos. Kalaupun jadinya banyak followers ya alhamdulillah, tapi dengan data pribadi aku nyata gitu, real. Iya enggak sih? Dengan siapa dirimu gitu kan. Who you are gitu. Nggak habis pikir aku, sumpah. Kalau masalah nipu-nipu gitu, jadi kemarin ada aku blokir sudah orangnya. Dia kirim fotoku yang nge-gym yang ini. Oke. Yang rame-rame deh ini. Waktu kamu pulang kampung, nah yang ini. Nih. Oh ya. Nah, ini foto ini nanti ditaruh di sini. Foto itu dia dengan kalimat-kalimat menggoda. Aku gemeter lihat foto yang ini gitu dia. Siapa itu? Tante-tante cuy. Oh tante-tante. Bagus lah. Nope. Tapi Bang Riki tuh ngomong gini. Dek,
anu aja sikat cu, apa peras duitnya, enggak lah, gue nggak gitu cuy, gue nggak gitu Bangki, nggak mau gue aja ditahan tuh cuy. Terus bilang Darman, ayo sudah main. Dia bilang dia orang Samarinda, cuman dia sering ke Balikpapan. Nah itu Kalau lu tahu, dia ngomong, pertanyaan gue bilang kenapa, gue bilang dia sampai pertamanya sempat nanya punya pacar atau enggak apa gitu, nanya intens gitu kan. Udah lama aku cek it, anjing tante-tante. Dan yang aku bikin takutnya kan banyak banget tante-tante yang terlalu menor sampai itu karena aku nggak follow. ya. Aku nggak follow, jadi dia di lock, jadi kita nggak tahu kan, cuma lihat dari jauh dari foto profilnya kan. Nah kenapa ternyata Darman DE-nya follow. Darman cuma lihat, Dek, kita ini nggak tahu ini tuh beneran perempuan atau enggak gitu. Ya. Karena zaman sekarang kan gila cuy, dandanan aja cowok aja bisa kelihatan jadi cewek. Oh iya, yang bener. Yang ditakutin tuh kalau itu I know. gue aku nggak mau aneh sih di sini, takutnya ngintip apa sih? Ya, tahu lah, paham lah. Cuman jangan ke aku lah anjir. Jangan anu. Orang lain aja anjir. Maksudnya aku juga intinya tuh jangan laki-laki kena presto itu loh. anjir. Laki-laki kena presto ya. Terserah sama orang-orang kayak gitu terserah, tapi jangan suka kayak aku gitu. Jangan cuy, jangan. Maksud aku juga share foto kayak gitu sebagai galeri dan motivasi orang-orang yang mungkin sebelumnya kayak aku obesitas. Begini loh, orang obesitas tuh nggak selamanya kalau ngejalanin progres dengan bener-bener bisa berubah gitu. Iya. Cuman motivasi kan. Iya, aku lo share foto gitu juga paling cuma 2 buat galeri kan istilahnya. Kenang-kenangan. Why? Ada lagi yang kamu blok. Kamu yang ngeblok. Aku bilang, Pan, ini kamu ada, ini aku kok takut ya, lama aku pingin nge-lock Instagramku deh, baru aku bilang, kenapa sih? Langsung kamu lihat, cowok, tapi kan kamu deh yang ngeblok, kami ngeblok. Aku yang ngeblok itu. Aku ingat itu. Nggak jelas kok. Anjir. Nah sekarang gini loh, dia udah di chat sama cowok nih. Iya, misalkan you are cool man, wih keren banget. Yeah. Wih, Oke, kita bakal amazing gitu. apresiasinya bakal respectnya kita dia terinspirasi sama kita, terinfluence gitu kan. Ayo kalau memang mau join nge-gym bareng, belajar bareng. Aku nggak bilang di sini kalau aku ngajarin karena kita masih belajar juga kan. Belajar bareng. Iya, belajar bareng. Ayo gitu. Tapi kalau konteksnya udah ke arah dia goda anjir. goda cuy. Cowok anjir. Masa Saya komen nggak geli cuy. Masa komen sange? Iya. Sange, ya Allah, cowok. Gatel kepalaku ya kan. Tiba-tiba Dede insecure kemarin itu, Pan. Kayaknya pengen ngelok Instagram gue lagi Iya. deh. Emang kenapa sih kok tiba-tiba pengen ngelok Instagram gitu kan? Kayak gini nah, aku ada di DM sama temen, apa itu orang? Gimana orangnya? Ini cowok cuy, cowok ya kan, baru gue lihat profilnya jelas gini kan. Habis itu komen-komen DM gitu. Kok iya, komennya sebenarnya kayak, setiap kita bikin story di gym kayak apa gitu di di komen kayak love gitu kan, Iya, lopi-lopi. anjir, love. Aku mikir nggak jelas ini, langsung blok. Ini malah insecure. Anjir, aku langsung kayak pengen ngelok. Takut cuy lama-lama cuy. Ternyata dunia gym serem. Karena Sebenarnya dunia gymnya nggak serem, cuman karena ada orang-orang yang kayak gitu karena sih. gini loh, orang seperti itu. Aku pernah baca juga, pernah apa itu cerita juga sama teman-teman psikolog kan. Orang-orang yang seperti itu, yang laki-laki presto itu Jahat banget. Aku nggak tahu sih. Boleh nggak sih dia omongin nanti anu lagi. boleh. Sebenarnya itu mereka lebih suka sama cowok yang lebih perkasa. Oh gitu. Ketika nih ada cewek, ada cowok yang berdandan seperti cewek gitu kan. Dia ini cakep. Dia ini merasa. Nah, ketika orang yang laki-laki presto ini, gay lah ngomongnya, anggap aja ngomong gila. Orang gay ini ketika ngelihat cowok yang ke cewek-cewekan, dia tuh gak suka. Oke. Ketika emang lu gak suka sama gua? Enggak, lu itu terlalu cewek, terlalu girly. Gua gak suka. Lu itu kelihatan wanita banget. Oh gitu anjir. Makanya dia sukanya sukanya sama cowok-cowok yang kekar, kelihatan gagah banget, kelihatan jantan banget. Gitu loh. Makanya ketika lu ngelihat di luar negeri ya, terutama di Amerika sana ya kan, negaranya liberal,
itu pasti banyak dong orang-orang gym yang pacaran, nyampe menikah juga gitu kan, banyak orang-orang berotot sana. Kita ngiler sama badannya tapi nggak ngiler sama kepribadiannya masalahnya. Bener dong. Tapi nggak semua sih, nggak bisa dipukul rata ya. Iya, maksudnya kan dipukul rata. Cuman kan hampir kebanyakan seperti itu. Pantes Panda itu kemarin ngomong sama aku kan. Ya. Dia kan mantan gym juga, cuman sekarang dia lebih ke home workout. Ya. Nah, di sebelum dia mau vakum dari dunia sport, dia sempat vakum kan lama. Kita masih temanan lewat chat doang gitu kan. Jadi aku sering sharing bareng kan sama Panda itu kan. Terus dia bilang, lu kalau gym hati-hati, di dunia gym itu banyak yang aneh-aneh gitu. Pinter-pinter lo milih temen aja digituin. Banyak yang aneh-aneh lah pokoknya. Ya. Pinter-pinter lo milih temen aja, magarin diri lo sendiri gitu. Karena gini loh. Bisa jadi dia gayanya lekong. Cuma dia udah punya istri. Ya banyak. Temanku juga banyak yang seperti itu. Tapi lu harus lebih lebih waspada terhadap Sama orang yang pinter menyembunyikan identitasnya ya. buka dua. Ya, Itu yang lebih bahaya. lebih Dia baik gayanya gini nih. Lihat Sinaga. Wes. gila, kita bisa tidak sebut sebutannya cuy. Jadi gini, apa namanya? Ada seseorang cowok ya kan, gayanya wah, halo friend, hello ya kan. Lo bro gua nih ya kan, gayanya kayak teman dekat gitu. Belakangnya nusuk. Kan bahaya. Anjir. kan baru kan tiba-tiba nusuk dari belakang kan bahaya itu. Iya bahaya ya. Ya kan. Menggelikan sekali. Kayak yang dikirim Eber. Gila, udah usah dimonetize di sini. Jangan. Oke, mari kita bahas yang lain. Kok ngeri sekali. Nah, kembali ke topik ya kan, teman virtual. Mas yang tadi juga semuanya teman virtual. Jadi gini, untuk pesanku yang bagi teman-teman yang lagi menjalani Persahabatan, pertemanan virtual, virtual ya kan, lebih berhati-hati lagi lah. Maksudnya bukan berhati-hati, lebih ke milih-milih. Pinternya milih. sama pinter membaca situasi gitu loh. Jangan terlalu percaya juga. Intinya ya pinter-pinter ya kamu aja lah. Kayak gitu. Boleh kamu baik terhadap seseorang yang baru kenal sama kamu, cuman ya kamu harus punya proteksi diri gitu loh. Ya. Kamu harus punya ya pagar lah untuk membatasi dirimu. Baikku itu kayak gimana ya untuk terhadap orang baru gitu. Ya intinya jangan sampai hayu perbuatan baikmu itu mencelakakan dirimu sendiri gitu. Intinya sih gitu. Ya untungnya sih untuk di kejadianku, untuk di treatku kali ini, si suaminya itu pengertian ke aku. Karena apa? Sepanjang chatnya itu tersebut, aku dari awal chat sampai ketahuan kalau misal dia itu punya suaminya itu ngerti, dia kan bacain chatnya gitu kan. Oke, ternyata chatku itu nggak mengundang kayak hayu ya. hayu ya kan, nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gombal-gombal gitu. Tapi nggak ada. kalaupun kamu gombal juga, situasinya kamu juga nggak salah gitu. Karena dari awalnya dia juga, cuma masalahnya aku nggak kayak gitu mas. iya misalnya kamu masuk ke kayak dia tuh gini, si suaminya itu gimana ya, cemburu gara-gara pada saat aku ketahuan itu malamnya itu aku chat have a nice dream. Dia cemburunya di situ. Oke. Dia cemburunya di situ. Aku mengucapkan ya semoga mimpi indah. Itu kan. Orang awam, Bos. Orang awam. Dia taunya dari grup agama. Bapaknya kayak istri suaminya tuh kayak ngerti agama banget. Masalahnya aku sungkan tuh. Langsung dia kastanya di sini, aku menundul tuh. Langsung nyungsep. Lebih menghormati dong. Saya siapa gitu loh ya kan. Waduh. Fotonya lebih mengerikan, Bos. Tempat kopiah ya. Kita apa daya.
Jalan-jalan kemana-mana pakai celana pendek anjir. Pakai celana pendek cuy, pakai celana olahraga tuh yang pendek. Anjir. Pakai singlet. Gitu ya. Masih ada lebih cewek, merendah. masih ada cewek Cakep dikit cakep lewat nengok cuy, seger Meleng anjir, anjir. matanya meleng. Woi, mata woi. Anjir. Itu kan wah, aku mencoba untuk menunduk. Nah, ternyata dia itu hanya cemburu di situ aja. Aku mengucapkan have a nice dream. Ternyata ketika dia baca ulang, dia itu oh ternyata ini baik loh. Dia itu enggak aneh-aneh sama istriku gitu kan. Makanya dia minta tolong karena aku kayak sadarin aja mas, suami apa itu istriku orangnya tuh sifatnya keras emang kayak gini. Saya juga sering berantem. Waduh, ini ketika dia ngomong sering berantem ini aku jadi was-was di situ. Was-wasnya? Aku nanti dijadikan kambing hitam. Nah, kamu pasti bertanya-tanya kan kambing hitamnya gara-gara apa? Gara-gara apa? Ini suami istri berantem. Terus dia Istrinya chattingan sama aku. Iya kalau misal dia gak kepincut. Kalau kepincut sama aku jadikan kambing hitam. Suaminya mungkin ya kalau misal suaminya nubi aja. Kalau suaminya mengerikan, bawa parang gitu kan, woi bawa gear, kan mengerikan itu bos. tawuran bapak. Kan itu mengerikan sekali ya kan, bawa gear diputar-putar gitu kan nggak mungkin dong. Wah, kan mengerikan. Jadinya saya, waduh ini kayaknya. Aku gini ketika dimintain bantuan kayak gitu kan, saya itu sering berantem sama istri saya. Mikir di situ. Ini ya kalau ku tolongin semakin langsung kelar besok. Ya kalau mungkin jadi. Kalau ku tolongin makin jadi, apakah jadi kambing hitam aku ya kan? Daripada aku ini hubungan orang rusak, penyebabnya gara-gara aku. Daripada kayak gitu, Mending mundur. nggak usah. Mending hilang gitu ya. Iya. Blok gitu. Iya kalau. Dan itu untuk kayak apa ya? Untuk pertama kalinya kayak aku ngeblok gitu sih. Instagram aku nggak ada ngeblok sama sekali orang. Habis itu WA itu gara-gara di line. Laki-laki presto juga kasusnya. Laki-laki presto di balik papan. Di sini serius? Di balik papan ketemu Anas Pinggan. Kamu Ketemuan. Dia kerja di bandara. Ketemunya di line waktu itu. Nearby berarti. By nearby atau Aku- gimana? Emang sih dia tuh gini loh, dia cakep, ya kan? Cakep secara visual. Cuman ketika ketemu kok presto. Kok kamu bisa tahu dia Presta gimana? Tingkah lakunya. Gaya chatnya pertama. Kok Gaya chatnya gimana? Nggoda kayak yang sebelumnya. pertamanya it's okay. Oke, Bro. biasa, bro. Bromance, ya kan? Makin lama kok semakin menggoda. Gitu kan chatnya itu kayak kan. Kok semakin aneh gaya chattingannya. Habis itu dia ngajakin ketemuan. Waktu itu nggak bisa ngejanjiin untuk mahal-mahal. Kan biasanya kalau aku nongkrong ke kafe kan. Nongkrong minimal Ngopi gitu kan. Ngopi dong. Anak laki cowok ngopi, kopi hitam ya kan. Anak senja ngopinya sore-sore, pulang malam. Ya kan senja sekali sambil ngerokok kan sebat ya kan ya. Waktu itu tanggal tua men, nggak ada duit. Jadi Gak usah nongkrong ke kafe lah. Aku lagi nggak ada duit tanggal tua. Ya udah di depan asrama haji situ kan banyak orang jualan. Waktu itu kos-kosanku dekatnya asrama haji, sebelahnya malah. Ngajaklah dia nongkrong ke situ. Dari jauh emang iya gaya motor cowok fiction. asik. Turun kok lekong. Jalannya serius. Lemas sekali. Presto bos. Terus selama kamu jalan, selama kamu apa? Nongkrong. Nongkrong itu? Lama itu aku ngobrol. Ngasih-ngasihin diri aja masalah. 1 jam ngobrol itu. Ngobrolnya itu dari nanyain konser atau apa. Ketika diajak ngobrol emang gaya-gaya cewek anjir. Cewek banget. Lu ketika ngobrol sama cewek, tau lah gaya gerak-geriknya cewek itu seperti apa. Kayak itu tipis-tipis. Kayak gini orangnya anjir. Habis itu setelah ketemuan itu, aku lebih milih menghindar ini. Daripada berapi kan. Habis itu mendekati tahun baru itu. Aku mikir ini daripada kejadian bos. Habis tahun baru diajakin
ayo nongkrong ya kan, baru diajak check in. Nah, aku ditusuk dari belakang. Apa ndak menggelikan gini? Ah serius kamu ajak check in? Hah? Ya enggak, sama tahu. Menakutkan anjir. Dia lo tahun baru ngajakin nongkrong terus, aku takutnya diajak check in ke hotel, bahaya sekali anjing. Wah, daripada kayak gitu aku tuh udah mikir aneh-aneh. Habis itu aku cerita sama teman-teman kosku kan, ditusbol kabupaten dari belakang gitu. Aku langsung takut, habis itu langsung goblok gitu. Anjir, mengerikannya. Aku banyak aja sih kalau kasus-kasus sama orang-orang yang kayak gitu kelakuannya. Kalau yang kasusnya yang satu lagi itu temenku. Yang mana lagi? Nggak tahu. Banyaknya teman. Nah jadi kamu tahu nggak yang aku dapat lampu emergency, lampu anu deng, kalau yang ngomong tuh lampu belajar ya dari family gathering kita. Ya. Nah yang ini kan, ini masih ada. Bukannya kan? itu dari Dimas? Kamu Iya, kasih Dimas. dibeli Dimas. Nah ini kan warnanya pink, ya kan? Ya nggak masalah sih cowok suka warna pink, tapi kalau kita aneh banget ya. Kalau aku sih positif thinkingnya buat dia cowoknya sih, ceweknya sih. Positif thinking aja. Iya, itu aku positive thinking gitu kan. Terus ketika aku pernah posting ini, posisi yang aku mulai bergemuk, kan namanya masih nge-gym aktif kan masih kelihatan banget kan. Ya. Di komennya apa? Duh. Baru. Aji aku langsung gak balas itu kan. Aku pun cuma nanya balas kenapa. Habis itu dia balas apa gitu kan? Nggak aku lagi. Anjir kok banyak manusia kayak gitu sih anjir. Yang maksudnya kamu nggak apa-apa kayak gitu, tapi jangan sama gua anjir. Lu gak apa-apa chatan sama aku gini sih, ketika kasusnya yang ketemu di lem itu, lu gak apa-apa temen sama gua, cuma Tapi jangan sampai lu interest ke gua gitu aja. itulah. Dan itu waktu itu aku kira itu nongkrong sama teman-temannya gitu kan, teman-temannya diajak, atau kalau nggak gitu aku ngajak temanku, ayo aku kan gini waktu itu asrama haji nih, deket kan, aku ngajak teman-temanku, Rek, boy, ayo nongkrong ke asrama haji, aku jadi hajinya gitu kan, aku kayak gitu, aku jadi hajinya aman aja, gitu. Tentang asrama haji ya. Iya kan, asrama haji, kelas rakyat bos. Maribuan jadi hayu. Aku jadi hajinya gitu kan. Nah, kenapa sih temen apa itu Nggak dari lain bisa. ini tiba-tiba kayak gini? Udah berdua aja. Kan bahaya waktu itu ya kan. Aku mikirnya Enggak sih kalau Aku keramaian kayak gitu kayaknya enggak bahaya. masuk ke gini. Kenapa harus berdua? Oh, dia minta berdua. Nah, itu kejadian juga sama aku, cuy. Kamu inget gak yang aku bilang yang ini yang baru masuk ini? Tuh. Tahu nggak yang ini? Yang mana sih? Aku mau nyebut label. Oh ini, iya, itu barusan aku singgung itu. Nah, itu aku takut cuy sampai sekarang sebenarnya. Tadinya kan dia kayak nanya-nanya sering nongkrong di mana. Tadinya kan asik, Pan. Ya. Cuman aku mau nyebut aku kenalnya di mana aku nggak enak karena itu kan nyebut label sebuah label lah ya kan. Ya kan? Dan kalaupun kita mau ngomongnya dia pun gayanya bromance banget. Ya, bro banget. Pertama nanya-nanya kerja kan aku dari rumah sakit kan bunda dirawat ya kan. Ya. Nah aku nganter motor katanya om nggak bisa kemana-mana karena nggak ada motornya ya kan. Ya. Nah, jadi aku nganter motor, aku berangkat kuliah, pulangnya tau lah, ngerti lah ya kan. Nah habis itu dia nanya biasa nongkrong di mana. Ya yang dia nanya, yang dia ini bukan siapa-siapa, maksudnya ketahuan deh aku pakai jasa online lah. Ojek online. Iya, ojek online. Ketika dari rumah sakit itu Dede itu pulang ke Pakai rumah jasa ojek online. Pakai jasa ojek online karena waktu itu ketika tetangga itu kan udah deket sama Dede, Udah kayak udah keluarga lama, nih. udah kayak keluarga. Waktu itu sakitnya itu kambuh. Sampai operasi kan. Otomatis Dede kan sebagai tetangga yang baik hati dan tidak sombong itu mengantarkan tetangganya ke rumah sakit. Waktu itu pakai mobil. Ya cuman iring-iring aja gitu loh. Apa itu memastikan kondisinya nyampe rumah sakit ya selamat, habis itu nggak apa-apa gitu kan. Terus kita nganter motor. Dan ketika itu aku baliknya naik. Itu ojek online. Ojek online. Naik ojek online. Dapatlah malam statusnya, malam jam setengah 12, jam 12-an. Ya jam 12-an. Habis itu ya udah ketika dari rumah sakit sampai rumah ya udah ngobrol lah. Ya gaya-gayanya ojek online lah buat cari rating gitu loh.
dan yang bikin, dan kebetulan waktu itu aku pakai baju yang lumayan ketat. ketat dan nonjolin otot lah waktu itu yang masih Masih bagus-bagus. bagus-bagusnya ya kan, gak kayak sekarang. Sekarang kayak pentol. Anjir. Nah, Kayak tok bulat. terus indikasinya itu biasanya biasanya pengemudi online kayak gitu kan tergantung requestan kita ya, atau Ya. memang pelan sih, gimana sih? Aku jarang pakai sih. Kalau aku sih ketika itu obrolannya nyaman. Gini sih. Nyebut merek. Iya. Ojek online itu nggak mau ngebut. Oke. Ojek online. Ketika aku kan pernah waktu itu buka puasa bareng, bukber sama orang-orang kantor waktu itu. Oke. Bukbernya di dekat Kilang sana mana? Depannya rumah sakit Pertamina itu. Rumah makan apa sih itu lupa aku. Pokoknya bukber Iya, di iya, situ. iya, iya. Bukber di situ, otomatis kan udah telat nih aku ya kan. Oh, yang kita rame-rame itu. Nah, bukan yang di Komek. oh kan? iya. Iya yang Komek komek kan Komek depan. Apa ya itu, lupa aku, yang cuman komek doang kan, yang Ya. yang nyewa kan. Itu kalau nggak salah hari jadinya Handi sama Iya, Aidil kalau nggak salah. Diangkat Aidil. Handi sama Farhan kah? Enggak, Farhan sama Aidil tuh duluan. Iya. Masa sama Roy masa pernah nggak itu? Handi kalau Aidil sama Farhan itu duluan, Pan. Makan-makannya di sana. Oh, iya, di Komek bener. waktu belum atapnya belum jadi itu satu. acaranya Aidil sama Farhan berarti. Acaranya Aidil sama Farhan berarti. Aidil sih. Iya, Aidil sama Farhan berarti. Aidil sama Farhan Itu 2017 deh. Haji 18. 18. Iya. Hajinya Aidil sama Farhan waktu itu. Kebetulan. Nah itu aku ngomong gini kan, aduh telat nih, ya udahlah, Mas, apa itu ke tempat tujuannya ngebut aja ya, soalnya buru-buru. Ya tahu dong kayak ngebutku kayak apa ya kan, 90, 100 ya kan. Dia apa ngebutnya berapa? 60. Wah, berarti yang aku pakai jasa ojek online itu juga memang bahkan dia 30-40 aja, Pan. Emang Lambat banget kan. Nah, ketika lu nyaman ngobrolnya itu dia bakalan pelan. pelan. Jadi dia ngajakin cerita kerja di sini, enggak, kerja di di sini, gue bilang kan. Oh, dia nanya lowongan apa gitu kan, karena dia bilang mulai jenuh kerja di situ, dia bilang. Dia ternyata orang dari luar kota yang udah merantau karena kebetulan kerjanya minta dia di situ. Jadi dia ojek online ini sebagai ketika dia waktu kosong aja. Ternyata dia orang lama yang udah di sini juga, cuman dia itu untuk lingkaran pertemanan kecil banget. Oke, kan dia sering nanyain aku nongkrongnya sama siapa, bareng siapa, di mana. Ya sebagai temen yang sebagai orang yang kalau ada temen, apalagi laki-laki yang ngajakin nongkrong, ya hayu aja kan, nongkrong aja. Apalagi gue bilang kan, gue biasa sama teman-teman gue nih di sini gue bilang, baru ya udah aku ngajak dong sebagai orang yang berusaha menjadi orang yang friendly, yang ayo ikut nongkrong gitu. Iya, kalau mau ikut nongkrong bareng temen nanti dikabarin. Ya itu kan tukeran WhatsApp di situ, ya kan, tukeran WhatsApp. Habis itu karena dia bingung masuk jalan sini, ya udah konternya sampai depan kan. Habis itu aku balik lagi. Kan ada motor di rumah kan. Ya Udah habis itu makin kesini dia ngechat dan randomly tiba-tiba dia malam-malam nelpon. Tengah malam. Jam 12, setengah 12-an lah. Setengah 12, jam 12 malam. Itu mau tidur nih kita. Kita mau tidur kan, besok mau kerja nih, masuk pagi nih ya. Jadi budak korporat kan. Bisa kita tadi sebut itu. Jadi budak korporat. Terus dia bilang gini, udah bisa mijit nggak? Mijit? Gak bisa, bilang. Biasa aku sih mijit minta tolong orang juga, bayar jasa orang. Oh, dia bilang enggak, tiba-tiba badan sakit-sakit aja, mau dipijit. Kenapa nggak manggil? Kenapa nggak manggil jasa orang aja? Gue bilang. Nggak mau, dia bilang kalau orang baru kenal nggak enak, dia bilang. Damn, you just know me for berapa hari yang lalu, cuy. Dan dia dianggap ada hal yang aneh. Dan jam 12 malam dia minta tolong mijit. Kalau memang kayak misalnya kita udah kenal kayak Dika, Rian, siapa segala udah lama,
Bang tolong dong sakit nih kaki atau ntar apa sembarang lo mau mijit kayak mana yang penting sakit nih kaki gitu. Oke lah kita kenal lama ya kan. Kalau orang yang baru kalau kayak kenal gitu gini nanya tempat pijit yang enak di mana sih gitu iya. kan, Dan di sini gitu kan. dan dia itu dalam obrolan itu intinya dia mau aku kesana pan. Aneh kan cu. Minum dulu biar nggak salah paham ya kan? Ini makin lama makin aus nih ngomongin laki-laki presto nih. Anjir ya. Kenapa kehidupan kita selalu diganggu sama orang-orang kayak gitu cu. Aku nggak masalah mereka ganggu sebenarnya, cuma Aku nggak masalah mereka ada, cuman jangan sampai dia interest ke aku sih kalau aku. iya jadi aku gini sih ketika aku ilfil tuh jadi rasanya aneh aja gitu loh, ngerti gak? Ketika aku ilfil pasti rasanya tuh aneh aja gitu loh ketika kita Hilang respect lah, hilang apa-apa kan? Iya. Aku sebenarnya banyak ketika apa itu Aku juga teman-teman ada cowok, pan, teman-teman cowok yang kayak gitu banyak kan. Tapi ketika apa itu dialog ketika kita punya teman SD, SMP atau SMK gitu kan yang mungkin lekong kayak gitu, mereka nikah duluan anjing. Iya. Kita nggak apa-apa ketika digangguin seperti itu. Untuk di kasus ini kayak laki-laki presto itu ya, lu nggak apa-apa, lu Ada di sekitar hidup kita, cuman jangan sampai dia interest punya rasa ke kita gitu kalau aku sih. Aku lebih kayak gini, lu nggak apa-apa di circle kita, hanya sebatas guyon. Ngerti? Ya guyon, tapi Bercanda. Ya bercandaan doang, tapi jangan sampai dia interest gitu loh, mau punya perasaan apa, ngerti nggak sih? Iya. Ketika itu guyon, ya aku suka nih sama kamu gitu. Tapi kan itu nggak just a joke gitu. teksnya itu di sini hanya bercanda gitu. Jokes, iya. It's okay. It's okay. Untuk lucu-lucuan bareng kan. Yes. Kayak kita ya biasa sama anaknya. Di pantatnya Raul ada tulisan Andi gitu ya kan. Padahal ya kita tahu kita semua normal semua anjir gitu kan. Gitu hanya sebatas bercanda gitu, nggak apa-apa. Cuman ya jangan sampai gitulah bos, sarannya bos. Lu suka sama yang sefrekuensi sama lu aja, jangan kita anjir. Gitu aja sih permasalahannya. Jadi kadang aku tuh nggak seberapa nanggepin kan kalau yang aku takutnya memang dia orangnya kayak gitu, tapi gimana? Aku sebenarnya ada trik satu lagi, cuman kasihan lah nanti ya capek itu ini untuk apa namanya? Ini kasusnya tentang apa? Laki-laki presto. Ah. Laki-laki presto masih teman sendiri, ya jauh dari kontennya apa namanya teman virtual, cuman ya buat apa namanya ya pengalaman pribadi aja buat aku, nantilah apa itu ceritain offline gitu ada. Jadi gini apa namanya untuk teman-teman yang kelas ya agak capek-capeknya untuk ngingetin lebih berhati-hati lagi, lebih bisa magarin diri lah. Lebih selektif untuk memilih orang yang bakal kita chatting atau bahkan kita ajak berteman gitu, lebih selektif lagi. Karena apa? Mungkin di depannya dia baik, tapi sebenarnya ada punya maksud lain gitu. Ya, gitu. Mungkin bisa jadi dia nggak punya maksud lain, tapi dia membohongi diri sendiri. Gini, bukan berarti kita himbau kalian untuk selalu curiga ke orang, enggak. Bukan begitu maksudnya, cuman lebih berhati-hati karena kita nggak pernah tahu maksudnya orang tuh apa. Kita berprasangka baik ke orang wajib banget gitu loh, wajib berprasangka baik terhadap orang-orang. Cuman ketika ada indikasi-indikasi yang mencurigakan atau bahkan untuk yang kayak aku gini lah, tiba-tiba dia ngajak ke rumah untuk minta tolong pijit dan alibinya dia bahwa dia nggak mau dipijit sama orang yang baru kenal. Kamu lo baru kenal sama aku. Iya, baru itu kan sudah aneh kan. Aneh. Baru masalahnya kita juga ketemu baru cuma sekali saat aku pakai jasa ojeknya dia gitu loh. Ojek online-nya dia kan. Ya, nah di situ yang sampai sekarang aku kayak kalau di chat cuma responnya nanya ya bro, dan aku berusaha selalu manggil dia bro dia biar dia ke akunya bro lagi gitu loh. Ya. Jadi nggak aneh. Jadinya nggak aneh. Ya udah sih. Untuk sekali ini aja. Apa maksudnya apa nih? Ngantuk kayaknya nih manusia. Bukan ngantuk, aku habis pikir aja gitu loh. Kenapa orang-orang yang masuk ke circle kita kayak gitu-gitu ya maksudnya? Mencoba masuk, bukan udah masuk sih. Mencoba untuk masuk. Oke. Dan kebablasan waktu itu. Masuknya itu mencoba untuk masuk kan, udah kita pop itu welcome, ternyata duar.
Ada maksud lain. Kena bom kita anjir. Kayak gitu. Lebih pinter-pinter memakai diri sendiri lah. Karena apa ya? Kecewa itu sakit sih. Iya. Iya, Kecewa itu sakit. Udah itu aja. Itu treatku di episode kali ini. Mungkin pesan-pesannya sedikit ngawur, absurd dan gak jelas ya, mohon maaf lah. Beli sendiri aja. Kita gimana ya? Malam ini ketika mikirin seperti itu pusing men, sumpah. Apalagi kita di tengah-tengah jenuhnya yang kayak keadaan kayak gini. Sih kan? Ya bener. Untuk apa itu namanya, informasi kalian juga, Balikpapan habis ini ya bakalan punya rencana di PSBB kan. Ya bakalan lebih jenuh lagi sih. Karena ini udah 27 kasus di Balikpapan sendiri, 20 PDP dirawat, 1 meninggal, 7-nya sembuh. Jadi total ada 28 kasus. Semakin banyak, ya kan. Jadinya ya untuk kawasan Balikpapan sendiri yang punya potensi bakalan PSBB untuk regional Kalimantan Timur gitu. Jadi ya bakal gini aja, semi lockdown aja udah jenuhnya minta ampun ya kan. Ya mungkin ya kita kayak gini kita masih bisa beraktivitas sama orang-orang yang kita kayak kenal, kita sayang, kita apa gitu kan. Ya kita kayak gini demi kebaikan para medik juga. Para medik lebih jenuh, cu. Jadi dia kayak dia pulang pun nggak bisa ketemu keluarga, kontak fisik sama keluarganya kan. Betul. Jadi lebih ya intinya lebih pintar menanggapi situasi yang kayak gini intinya. Aduh, kita lari ke pandemik jadinya. Iya. Stay safe. Intinya satu sih, kita nggak bisa masih pesan-kesan yang jelas gara-gara ya kita jenuh aja gitu. Ya udah situ aja. Jadi pesan-kesannya ambil sendiri aja. Ini kita cuma menyampaikan kalau kesah, pengalaman yang bisa kalian petik pesan-pesannya gitu. Iya kan. Oke. Ya udah. Intinya gue kesel Black Widow diundur. Udah mempersiapkan nonton nabung nih ya kan, bulan April bulan apa Maret? Bulan Mei. 6 Mei. Oh iya 6 Mei. Kita udah nabung ya. Jadi kan November ya. Apa Black Widow, nabung kamu. Black Widow, apa? KKN Desa Penari, banyak banget horor-horor itu yang kita suka. Banyaknya. Habis itu diodor semua. Mampus. Ya, nggak bisa nyalahin keadaan ya. Mampus. Disuruh hemat, intinya disuruh hemat. Intinya tuh disuruh hemat. Mau kamu, masih mau kamu. Cuman PR kita adalah olahraga, home workout kayak Panda. Aku sampai dikirimin ini sama Panda nih. Shout out to Panda. Moga-moga lu lihat nih channel ini. Moga-moga aja sih. Buat motivasi bilang. Gue 1 minggu ini lagi kurang. Dia berewok. Nih. Wih, Om Panda masuk channel gua cuy. Gue 1 minggu ini lagi kurangin workout, tapi tetap exercise ringan buat jaga badan, terus makan tetap jaga. Ya Allah, Om. Mantep, Allah, hilang Om. Ya Allah, Om. Apa kayak bakso. Kayak tahu bulat tuh. Aku kangen badan geng kayak gini. Astaga. Kamu kira saya tidak? Kayak gini. Saya perut saya sudah rata, tangan saya udah agak gede dikit. Ya Allah. Nih aku selalu diingetin Panda. Jadi baru kalau yang kayak kita masak kemarin, ingat ya kita masak sama anak-anak, masak martabak apa segala. Iya. Yang kita beli pisang keju, go story kan. Kemarin aduh ditegur Panda. Ya ampun deh, ingat-ingat. Kemarin campaign hidup sehatnya mana? Aduh udah makin ngelantur kayaknya. Udah aja ya. Udah panjang banget nih. Oke. Mungkin podcastnya sampai di sini aja. Kesimpulannya apa? Ambil sendiri, hikmahnya apa? Ambil sendiri. Yang positif ambil, yang jelek dibuang. Karena karena kita juga gak jelas. Tidak jelas sama sekali. Aman aja bos. For information, terima kasih banyak buat teman-teman yang mana nih? Aku mau kasih lihat aja. Nah, 1, 2, 3, 258 play. Terima kasih banyak banget.
You are the Ini best. keren sih. Kalian Ya bagus sekali. ampun, terima kasih banyak. Gak nyangka bakal sampai nyentuh angka ini. Ini mungkin angkanya bagi orang teman-teman kecil, tapi buat kami gede sekali. Gede sekali. Itu dikumpulin satu ruangan itu penuh. Penuh banget. Itu loh kamu kumpulin jadi satu tenda biru itu apa udah penuh itu kursi-kursinya itu. Seenggaknya Bisa ini lah buat saksi resepsi. angka ini jadi bukti bahwa ya apa ya, kita nggak boleh stop sampai di sini cuy. Betul. Bahwa ada aja yang menikmatin kita gitu, maksudnya menikmatin ocehan-ocehan gak jelas kita walaupun gak jelas. Ya emang gak Semoga jelas. kedepannya kita makin terkonsep, makin jelas, makin Semoga aja. ya. Amin. Karena kita bakal berusaha jadi yang lebih baik juga, bakal ngumpulin Ya. gear-gear yang layak untuk dipakai nge-podcast anjir. Semoga aja. Ya. Amin. Kita saat ini yang bagus cuma HP-nya Irfan nih. Nggak usah gitu bos. Xiaomi aja ini. Xiaomi bapak, kita buka kita buka. Tahu lah ya kalau notesnya kayak gini apa ya kan nih. Aduh, Xiaomi aja itu aman aja. 10R cuy. Oke. Sampai di sini aja. Kita gak capek-capek untuk mengingatkan terhadap teman-teman. Semoga tetap jaga kesehatan, Ya. tetap jaga kondisi, tetap jaga kebersihan. Gitu. Tetap di rumah aja selama tidak ada kebutuhan urgent. Mm-mm. Oke. Sampai di sini. Sampai di sini. See you on the next episode. Bye. Bye. See you bos. Asik, sekarang udah ada kamera nih. Bye. Bye-bye.